Fox. Hai. Wah, Kita ini ketemu lagi di Kinefox. Bener banget Sobat Fox, dan kamu masih dengerin Fox Radio Jogja 105,3 Your Soul, Your Hits. Seperti biasanya hari Selasa kita bakal menemani kamu selama kurang lebih 1 jam. Oke. Ada siapa dulu? Kenalan dulu. Ada saya Rau di sini. Ada Ivan Avandi. Yes, kita ketemu lagi di acara Kinefox. Bener banget. Episode ini kita akan ngomongin apa ya, Van? Enaknya kita karena ini masih nuansa-nuansa Halloween dan juga sekarang Yes. bertebaran banget film-film dengan genre horor kan di bioskop. Kayaknya kita bakal flashback beberapa film horor versi kita yang enak buat kita obrolin. Ya, film horor versi Indonesia Betul. yang diputar sekitar mulai dari tahun berapa, Van? Aku dari tahun 2017. Ada yang dari tahun 2017 dan dari saya dari tahun 2021. Benar. Yes. Ini sebagai clue-nya adalah film horor kalau di kita berdua sutradaranya Joko Anwar. Kemudian yang satunya siapa sih? Aduh, aku lupa. Sama, aku juga lupa. Nah, nanti kita bakal cari tahu bareng-bareng Sobat Fox. Tapi yang jelas buat kamu yang belum dengerin kita di episode sebelumnya, yang temanya apa kemarin? Daripada aku salah ngomong. Bahas film apa? Yang kemarin kita udah membahas tentang film dokumenter yang keluar di sebuah tayangan streaming. Betul. Yang berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Myrna. Udah pada nonton belum, Sobat Fox? Kalau misalkan Sobat Fox belum nonton, bisa cek di kanal YouTube-nya kita. Cek aja Fox Radio Jogja. Yang belum subscribe bisa di-subscribe. Dan buat kamu yang dengerin kita di radio, kamu bisa dengerin di Fox Mobile Application. Yes, jangan lupa tonton kita. Buat teman-teman yang kelewatan Bener. dengerin kita di radio, bisa nonton kita. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Fox Radio. Bener. Karena di sana juga ada banyak video-video keren dari para penyiar-penyiar kita. Ya Ada kan, Van? program-program lain juga yang Betul. bisa kamu tonton juga gitu Sobat Fox. Salah satunya adalah Kinefox. Betul. Kemarin aku terakhir kali nonton salah satu film horor komedi. Ya. Judulnya adalah Pamali, Dusun Pamali Pocong. Dusun Pocong. Mm-mm. Ah iya, aku lihat tuh. Iya. Yang emang kalau dari filmnya sebenarnya simple banget, cuman bisa memberikan satu alternatif tontonan buat Sobat Fox yang bosen sama jump scare yang kebanyakan. Tapi menariknya jump scare-nya ini ada unsur Komedinya. yes. Jadi kita bisa ketawa-ketawa ya nonton ini. Bener, di sini ada Fajar Nugros juga yang biasa tampil. Mhm. Di KKN Desa Penari juga tampil. Wow. Kebocoran, keceplosan. Masih rahasia. Belum ketahuan juga nih. Heeh. Terus kemarin aku sempet nonton film Apa tuh? tentang suatu tema horor yang kayaknya cukup dekat dengan culture di Indonesia. Biar sebentar, aku bisa tebak dulu. Aha. Unsur horor culture di Indonesia. Yes. Pocong udah sering banget dipakai. Kemudian genderuwo, Bukan? tuyul, Bukan. apa? Kelamaan, udah gue jawab aja. Jawab dong. Tentang pesugihan. Dan ini nih menarik banget karena film ini juga diambil dari thread Twitter. Oke. Judulnya apa tuh? adalah Di Ambang Kematian. Dan luar biasa loh Van, film ini cukup lama loh bertahan, salah satu film Indonesia yang masih bertahan di Bioskop. yang padahal dia udah tayang dari September kemarin. Kamu nonton di minggu kemarin kan? Ya, Itu hampir betul. penuh seatnya. Yes, masih penuh juga. Oh, berarti banyak banget antusiasnya. Oke, kamu udah nonton belum? Belum, Cus, makanya yuk kita coba. habis ini kita nonton. Tapi cek dulu ya, tayang di bioskop masih tayang di bioskop apa enggak? Masih Kalau dong. di bioskop masih. sekarang itu masih bisa kamu tonton Sobat Fox. Mhm. Itu ada Pamali Dusun Pocong masih ada. Yes. Yang pengen nonton Petualangan Sherina juga masih Ya, ada. Petualangan Sherina 2 masih ada. Tadi yang dibilang sama Raro itu adalah Di Ambang Kematian juga masih ada. Yes. Dan juga beberapa film-film dari luar. Nah, Ada Slow X. nah bener. Killers of the Flower Moon. Hah? Dan untuk film di Indonesia yang baru tampil adalah Imam Tanpa Makmum dan Indigo. Itu dia Sobat Fox. Ini kalau misalkan Sobat Fox pengen nonton, langsung aja gasin biar jadi salah satu cara untuk kamu refresh dari kegiatan atau rutinitas sehari-hari yang udah bosen gitu. Iya betul. Jadi langsung aja kalau misalnya ini kita pergi ke
bioskop. Aku tuh makasih ya kalau misalkan kamu tadi ngerekomendasiin salah satu film horor, kayaknya bakal aku tonton. Salah satu film yang masih aku pikirkan berkali-kali adalah Saw X. Oh ya? Nggak berani aku. Kenapa? Karena emang segor itu dan aku memang kayaknya udah deh aku skip aja deh. Tapi buat kamu yang emang tertarik sama thriller Mhm. bisa langsung coba. Tapi aku juga mau makasih lagi sama kamu, Bro. Kenapa? Ini loh kemarin kan aku pas Aha. masuk angin, badanku nggak enak. Kamu Ya? kasih ini kan? Oh iya, ini dia nih, sahabat sehat aku, minyak kutus-kutus dari Tambah Nah, Waras. ini coba aku buat yang di YouTube ya, aku agak deketin di kamera. Nah, ini nih botol yang bisa kamu temukan. Tapi kemarin Mhm. yang hampir apa namanya? Karena udah aku coba Aha, kasih keluargaku ternyata ya, cocok. aha, Terus kayak mau beli lagi. Ini kan iya, aku bawa kemana-mana tuh, Bro. heeh, Kemudian keluargaku juga pengen punya. oke. Itu cek beberapa e-commerce ternyata banyak banget jebakannya. Jebakan. Kenapa, Harganya Van? murah banget. Oh, Begitu gitu. order datang rasanya aromanya beda, bungkusnya beda, warnanya beda. Ih, hati-hati loh, Van, jangan tergiur harga murah. Ah iya kan? Karena kalau yang asli Yang pasti asli apa tuh? harganya dari 170.000. Mm-mm. Jadi jangan gampang tergiur dengan harga murah ya, guys. Oke, Karena berarti khasiatnya nanti beda. itu dia kan sekarang banyak banget tuh orang-orang yang kayak meniru, Ya, kemudian ya, ya, menduplikasi ya. dan lain sebagainya. Yang jelas ada logonya kutus-kutus minyak balur tambah waras yang ini ukuran 100 ml Atau beli gitu. juga di reseller yang terpercaya. Bener banget Sobat Fox. Nah, ini besok bakal aku pakai lagi. Ini aku balikin kembaliin atau aku pakai? Udah nggak apa-apa, pakai aja. Makasih. Ini kalau misalkan kita udah ngomongin ya nama Mhm, film-film tadi mhm. kita udah bahas beberapa film yang masih bisa Oh, ditonton di satu bioskop. lagi, Apa? Van, di serial streaming, Hah? ini ada serial terbaru dan Apa itu? itu ceritanya tentang misteri juga, diambil dari novelnya Edgar Allan Poe. Nah, Edgar Oh, Allan Poe ini adalah salah satu penulis yang memang punya spesialisasi di cerita-cerita detektif dan misteri. oh, jadi dikombinasikan detektif dan juga misteri di Mhm. satu. Ini series apa film? Ini adalah series. Oke, ini series Sobat Fox. Jadi mungkin buat kamu yang tertarik juga sama beberapa series yang mengandung unsur horor Aha, dengan judulnya apa sih, Ro? The Fall of the House of User. Nah, itu dia. Sekarang masih on di apa sih namanya? Masih berjalan, Masih, ongoing. masih baru aja recently add kalau Heeh, misalnya Netflix bilang. heeh, Jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari nih sebuah serial misteri heeh, yang kayaknya apa ya, yang baru. hmm. Nah, teman-teman bisa nonton The Fall of the House of User. Di sana ada 8 episode. Nah, itu dia Sobat Fox. Kayaknya aku bakal nonton juga karena tadi si Roro pas off air udah Aha. menunjukkan beberapa scene-scene yang cukup menarik. Jadi harus menjadi salah satu bucket list untuk tontonan kita di weekend ini gitu Sobat Fox. Oke. Nah Kayaknya di seru minggu banget ini deh. Sobat Fox kita masih bakal mana-mana kamu. Lagi-lagi kita ingetin buat kamu yang belum ngedownload aplikasinya Fox Radio Jogja, silahkan di-download aplikasinya di Play Store dan juga di App Store. Dan juga buat yang belum follow Instagramnya bisa di-follow di @foxradiojogja gitu. Iya. Kita kan tadi udah ngasihin tuh Mhm. film-film yang bakal kita bahas. Oke. Ini kita nonton trailernya dulu Oke. atau gimana nih? Aduh, penasaran banget. Nah Film oke deh, apa sih yang kita bahas minggu ini? ini dia kita saksikan bareng-bareng. Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Oke, salah satu film atau film pertama yang bakal kita bahas adalah salah satu film yang rilis tanggal 28 September tahun 2017 Sobat Fox. Pengabdi Setan, karya dari Joko Anwar. Bener, ini salah satu film yang cukup menggegerkan pada Aha. waktu itu di bioskop sekitar 6 tahun yang lalu ya, gak kerasa. Wow, udah 6 tahun ya. Bahkan sudah ada sequel yang kedua kan di Ya, Pengabdi Setan bener. kedua Iya, Communion. Communion. Benar. Ini di 2017 dan Benar. yang sequelnya di tahun 2022. Iya kalau nggak salah ya. Ah, Cuman buat Sobat Fox nih yang ngerasa kalau film ini salah satu film terbaik, silahkan mendengarkan. Tapi kalau misalkan kau belum nonton, ini kita ingetin dulu, mungkin ada beberapa spoiler yang kalau Yes. memang kamu ngerasa nggak nyaman, boleh besok balik lagi buat nonton video ini. Atau tonton lagi apa? Kita tonton kita Heeh. terus karena pasti bikin tambah penasaran kan. Nah itu dia, bisa juga tuh.
Aku memilih film ini sebagai film horor Indonesia terbaik Aha. karena memang dari awal di menit pertama kita sudah disuguhi dengan berbagai intro yang cukup menarik. Dimana kan ini ceritanya adalah satu keluarga Iya. yang diteror sama iblis yang menyerupai ibunya sendiri kan. Wow. Ada yang pertama anaknya namanya Rini, Mhm. kemudian Tony yang kedua, Iya. kemudian yang ketiga sebentar aku lihat contekan dulu ya. Yang ketiga namanya adalah Bondi. Bondi. Terus yang ternyata menjadi salah satu pemeran yang inti juga namanya Ian, anak keempatnya gitu. Dan dari awal di menit ini aku tuh nontonnya kayak nggak sadar gitu loh, Ra. Kenapa? Kok nggak sadar? Bukan karena pingsan ya, cuman karena di Saking seremnya. saking seremnya Aha. kan durasi totalnya kurang lebih 1 jam 40 sekian menit kan. Aha. Itu nggak kerasa, aku tuh baru nengok jam kan biasanya kalau kita di bioskop kan Oh, saking, kadang kayak gitu kan. saking kerennya di film tuh menghipnotis dirimu Bener, ya. jadi kayak Wow. aku nggak biasanya kan kalau filmnya boring kita sering banget lihat jam kapan nih selesainya Atau gitu. nggak cek HP dong. Bener. Itu gue banget. Itu kan. Nah itu tuh aku baru ngecek handphone ketika sudah mendekati di menit-menit akhir Sobat Oh Fox. wow. Tapi keseruannya bakal kita kulik setelah ini. Kita bakal balik lagi, tentunya masih ada Kalau dari aku? bukan, kita iklan dulu. Oh oke. Oh sorry sih. Kita bakal jeda dulu guys. Heeh, Ada yang mau lewat. bener, dan nanti kita bakal masih menemani kamu tentunya sampai dengan selesai jam 9 nanti. Cinefox 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih ada kita berdua di malam hari ini Sobat Fox. Bersama Rau dan Ivan. Bener, yang kita masih membahas film-film Indonesia yang versinya kita berdua adalah film terbaik. Tapi Yeay. disclaimer, ini lagi-lagi versinya kita berdua ya, bukan Betul. berdasarkan piala apa atau Atau piala berdasarkan apa. polling juga. Ini Bener, murni versi dari Ivan dan Rau guys. bener. Rau, Hmm. tadi kan kita udah ngobas beberapa cerita sebenarnya di film Pengabdi Setan yang pertama. Iya. Itu beberapa adegan. Kamu nonton ini berapa kali sih by the way? Aku nontonnya itu jadi aku kelewat sih sebenarnya film Ha. ini. Jadi aku nggak nonton di bioskop. Heeh. Jadi aku nontonnya di streaming online. Oke. Mhm. Dan memang walaupun di online, aku yakin ini nggak mengurangi apa ya namanya. Dan itu tetap serem, Van. Iya serem, nilai seremnya tuh kayak nggak kurang. Karena dari awal walaupun banyak jump scare ya, cuman menurutku masih oke lah, nggak begitu annoying dan juga masih rasional gitu. Masih kayak di mana adegan-adegannya yang awal itu dimunculkan ibunya kan memang sakit, Aha. dia punya penyakit aneh gitu kan. Mhm. Kemudian karena keterbatasan tidak bisa bergerak harus dirawat sama Rini dan juga adik-adiknya. Iya. Di mana ternyata ayahnya juga punya cara yang aneh untuk menyelesaikan masalah ini. Dan digambarkan juga ayahnya kalau nggak salah jarang pulang ya waktu Jarang itu ya. pulang, Jadi ceritanya dia bekerja entah itu di luar kota Heeh. dan jadi jarang datang. jarang datang. Pulang ke rumah Mm-mm. dan di rumah itu hanya ada anak-anaknya. Betul. Dengan kondisi ibunya itu juga sakit. Neneknya sakit, ibunya sakit. Oh iya, ada neneknya juga Iya dengan kursi kan? roda ya. Dan setelah kejadian di mana akhirnya si ibunya kan nggak ada tuh. Iya. Ini terornya sudah mulai ketika yang paling aku ingat adalah ketika si Tony Aha. ngasih satu gift berupa kayak panorama picture gitu di foto Oke. sama si anak yang ketiganya si Bondi, terus Mhm. gak dibuat mainan gantian sama si Ian anak keempatnya. Dimana di sini itu mulai ada jump scare yang pertama, seingatku ya, dimana ada sosok iblisnya kelihatan yang menyerupai sosok ibunya. Nah, kalau dari film tersebut, Hah? si sosok ibu ini diperankan oleh Ayu Laksmi. Betul. Dan itu gila, itu luar biasa banget ya. Iya. Acting dia tuh bener-bener menyatu banget gitu loh dengan sosok ibu ini. Bener, dan aku ngerasa di film ini Aha. dari setiap tokoh atau karakternya ini nyatu. Jadi si Ayu Laksmi dengan perannya seperti itu, Aha. dengan karakternya seperti itu, ini emang dapat banget chemistry-nya antara
Pokoknya satu keluarga tuh kayak kita ngeliat satu keluarga utuh gitu. Iya, di sana juga ada aktor-aktor yang luar biasa. Bener. Siapa aja, Van? Di pemainnya? situ yang paling tentunya yang diperankan sama si Tara Basro. Tara Ini berperan Basro. sebagai Rini. Ya. Kemudian bapaknya ini sudah diperankan sama Bron Palare, yang kalau misalkan Sobat Fox ingat dulu juga pernah bermain di berbagai film kayak Juanita tahun 2015, kemudian One to Jaga di tahun 2018. Dia tuh aktor senior dari Malaysia loh, Van. Iya bener, makanya itu beberapa film mungkin nggak begitu familiar buat kita, cuman dia tapi juga dia punya terkenal nama di di Indonesia Malaysia. juga gitu. Kemudian pemeran yang lainnya adalah Andy Arfian sebagai Tony, kemudian sebagai Bondi yang ternyata sekarang udah gede ya. Itu Nazar Anus, kemudian Ayu Laksmi tadi yang memerankan tokoh Yes. Mawarti Suwono, sosok Suwono bener ya. Salah satu tokoh penyanyi dengan kenapa sih lagunya harus itu gitu. Lagunya tuh emang karena ini kan reboot di film tahun 80-an kan. Tapi dibuat dan juga di-recreate dengan seotentik mungkin. Lagunya juga aku rasa itu menyesuaikan di tahun itu. Iya, jadi buat informasi aja Sobat Fox, kalau film ini tuh sudah ada film zaman dulunya ya. Bener. Film lawasnya itu udah ada. Jadi ini kayak semacam remake oleh Joko Anwar. Bener, itu dia, dan di remake. Terus juga banyak banget kemunculan dari para pemeran pendukung lainnya, kayak di after creditnya kita ngelihat penampilan dari Asmara Abigail yang dansa sama Fachri Albar, kemudian ada juga sosok yang lain kayak si bisa dikatakan orang pintarnya. Itu adalah Egy Fadli yang berperan sebagai Mbah Budiman. Oke. Dan juga kalau kita mendengarkan lagu yang sangat ikonik banget, Di kesunyian malam. Takut gak kalau aku nyanyi kayak gitu loh? Kelam Malam. Oh iya. Itulah pokoknya. Kelam Malam ini atau Di Keheningan Malam ini ternyata lagu yang cukup populer di tahun 60-an. Nah, makasih informasinya. Salah satu aku baru tahu, soalnya aku jarang banget mendengarkan lagu itu. Karena mungkin saking kebawa sama nuansa horornya si film. Oke. Nah, itu dia. Kemudian yang menarik lagi di film ini masuk ke box office dengan pendapatan 16, sekian juta US dollar. Bangga ya jadi salah satu penikmat sinema Indonesia ya. Ini aku bilang sih kayak suatu ini sih prestasi buat film Indonesia di di film Pengabdi Setan yang pertama ini, karena emang gak nyangka banget filmnya emang sebagus itu sih, Van. Maksudnya secara sinematik juga bagus gitu, secara visual, audio juga menarik banget. Betul. Terus abis itu ya dari jump scare-nya tuh juga memang tepat gitu loh, sesuai konteksnya, nggak yang jump scare yang kayak terlalu dipaksakan. Kan ada beberapa film yang kayak gitu, dia tuh bener soft banget, dan juga beberapa detail termasuk kayak ada suara langkah kaki, kemudian suara lonceng. Kan mohon maaf sebelumnya buat kamu yang ini ya, neneknya kan mengidap asma ya. Suara nafas neneknya benar-benar diliatin sedetail itu gitu. Ya itu aku seneng banget sih sama detail-detail yang ada. Dan yang pasti yang paling menarik banget, ternyata film ini itu syuting di sebuah rumah tua. Jadi rumahnya itu beneran ada. Beneran? Real ada, maksudnya bentuk kamarnya memang seperti itu, letak sumurnya, dan itu adalah sebuah rumah tua di daerah perkebunan teh di daerah Bandung. Di daerah Bandung. Ya. Dan waktu itu juga sempat viral banget di sosial media. Waktu itu konteksnya yang viral Instagram ya. Buat foto-foto Indonesia kalau gitu. Tempat itu jadi tempat wisata dari Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Foto-foto di malah rumah ada itu. selling pointnya yang biasanya kalau rumah tua pada berhantu pada takut didatangi sama orang-orang buat foto-foto ngisi feed Instagram. Dan satu lagi, Pak, apa tuh? Yang paling kita keren banget, mereka tidak menggunakan efek dari CGI. Betul. Ini yang film pertama nggak pakai CGI sama sekali, pure, dan ini emang karakternya Joko Anwar ya. Kalau misalkan bikin film, kalau untuk menciptakan nuansa-nuansa horor, kalau emang butuh lampu senter untuk pencahayaan, itu bakal dimatiin semua, cuman pakai lampu senter. Ya, jadi dia memang mengejar sifat asli ya. Bener, otentikan ya. Otentik dari cahaya, bunyi. Bener. Dan itu buat kita jadi kayak
jadi realistis ya. Iya, jadi kita kayak terbawa banget dalam situasi si film ini. Raf, kalau dari kita udah nonton katakan lebih dari sekali lah ya. Itu tuh aku nontonnya juga lebih dari sekali. kan? Aku ngulang. Iya sama. Aku ngulang, bener-bener aku ngulang karena ya itu tadi apa ya, kecakapan Joko Anwar dalam menangkap keaslian dari suara lonceng. Bener. Terus kemudian apa yang adegan sumurnya itu kan juga. Oh iya, itu tuh kan jadi inget rumahnya mbah kita ya, memang iya, lampunya tuh seperti itu warnanya ya. Bener. Sama di mana samping tempat buat biasanya buat wudhu, kemudian masuk lagi ada dapur dengan nuansa yang seperti itu, ada gudangnya di luar, gitu-gitu kan. Itu beberapa pemain film memang bisa dikatakan sama rata. Tapi kalau kita boleh apa ya namanya, kasih satu pendapat menurut kamu, Rau, dari film, kalau misalkan ya kita ngomongin Pengabdi Setan sambil merem nih, satu nama, satu aktor yang paling kamu inget. Ayu Laksmi. Oh, tetap pemeran ibunya ya. Iya ya, itu ikonik banget karena memang rambut panjangnya. Bener. Terus abis gitu kan di film itu digambarkan dia suka nyisir kan. Iya bener. Rambutnya suka disisir oleh anak-anak. Itu adalah satu bagian apa ya, kebiasaan lah setiap harinya. Bener. Itu tuh jadi apa ya, sesuatu yang memorable banget. Dan suara lonceng itu Van, itu kayaknya aku sampai menggaung beberapa hari kemudian suara loncengnya masih nempel terus. Aku ingat banget pas film pertama kali tayang kan, aku nggak up to date banget hari ini tayang, hari ini aku nonton juga. Itu aku tahu hint-hintnya kenapa orang-orang akhirnya kayak membunyikan lonceng, teng teng apa sih ini gimmick apa sih awalnya gitu. Sampai akhirnya oh itu film ini, oh pantas orang-orang tuh pada pakai gimmick ini gitu. Wow. Ini mungkin buat kamu yang belum nonton, boleh deh kamu beranikan diri untuk nonton, karena ini juga masih bisa kamu akses di salah satu layanan streaming juga nih Sobat Fox. Ya, masih bisa diakses. Bahkan bisa nonton dua-duanya. Bahkan ini bisa film, nonton yang Pengabdi Setan 1 dan Pengabdi Setan 2. Iya, Communion juga bagus. Ini sequelnya yang Pengabdi Setan 2 Communion. Tapi kalau kita ngomongin Pengabdi Setan yang pertama, ini masuk di ajang Festival Film Indonesia tahun yang sama, tahun 2017. Dan film ini mendapatkan 13 nominasi dan berhasil memenangkan 7 di antaranya. Wow, luar biasa. Selamat Pengabdi Setan. Yeay, semoga nanti kedepannya juga banyak banget film-film yang mungkin walaupun bukan buatan Mas Joko Anwar, juga banyak dari sineas-sineas lain yang menghasilkan produk atau film yang bagus juga buat jadi tontonan. Ya, dan bahkan lebih berkualitas lagi dari film-film yang sudah ada. Atau mungkin sudah mulai ada Pengabdi Setan 3, 4, 5. Udah gak sabar deh buat kita tunggu. Tunggu aja. Tapi sebelum kita ganti segmen nih, kalau misalkan kamu inget nih film Pengabdi Setan yang pertama, menurutmu ada yang janggal gak sih dari film ini? Mungkin ada scene yang, kan namanya film gak ada yang sempurna ya. Mungkin ada beberapa scene yang menurut kamu kayak, oh ini harusnya lebih tepatnya begini gitu. Kalau aku lebih di ketika anaknya kan orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang anonim itu kan berhadiran kan. Iya bener. Di dalam rumahnya itu. Dan kalau gak salah dia ngambil adiknya tuh yang paling kecil. Iya, ngambil Ian. Nah itu kayak ya udah gitu. Kayak malah anti klimaks ya jatuhnya ya. Kayak ya udah nggak apa-apa. Kayak iya, aku tuh baru tahu kenapa akhirnya mengikhlaskan Ian ini diambil. Aku tuh setelah nonton 3 atau 4 kali deh kalau nggak salah. Sebelumnya masih jadi pemikiran, ini adiknya diambil kok malah pada oke aja, yang penting kayak selamat aja gitu. Iya. Kan itu kan datang si Pak Budiman sebagai orang yang tahu lah, orang pinter dalam tanda kutip ya, yang nggak pernah masuk angin. Kemudian kan dia datang pakai mobil yang itu akhirnya kayak last minute banget diambil, terus kayak Ian gimana, udah ikhlasin aja karena dari awal emang bukan dari keluargamu gitu kan. Maksudnya sebagai pemikiran kita kan itu lahir dari si ibu gitu kan. Iya, dan satu lagi sih, aku tuh penasaran banget sama cerita di balik itu. Maksudnya orang-orang anonim itu siapa? Terus apa sih yang dilakukan oleh si ibu? Nah itu baru bisa kejawab kan sekitar
tahun 2022 tuh berarti berapa tahun tuh? Hampir Itu gapnya berarti 6 tahun. 5 tahun, 6 Iya, tahun. rasa penasaranku baru dijawab 6 tahun kemudian bahwa ternyata ada kaitannya tentang sekte dan pesugihan juga ya. Bener. Ya kan? Itu tuh kejawab semuanya di film Pengabdi Setan kedua Communion. Dan itu emang film yang cukup ditunggu-tunggu kehadirannya sequel yang kedua, karena lagi-lagi emang mungkin ini trik juga dari Joko Anwar untuk pembuatan film ini dibuat agak sedikit gantung ya, Ra? Ya, mungkin karena memang akan Udah diharapkan ada disiapkan. kelanjutannya kan. Tapi kan ya please dong jangan selama itu. Ya udah deh Sobat Fox, buat kamu yang ngerasa film Pengabdi Setan bagus atau enggak, kasih komen kamu di bawah untuk yang nonton di YouTube. Yes. Atau mungkin buat kamu yang merasa kalau ini tuh kayaknya harusnya begini, kasih tahu juga kita via link komen kita. Oke. Kita bakal balik lagi tentunya di Kinevox sampai dengan nanti jam 9. Kinevox. Kembali bersama kita di 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Betul banget, dan kita masih di Kinevox sampai dengan nanti jam 9. Buat kamu Sobat Fox yang barusan gabung, kita lagi ngomongin film horor Indonesia terbaik versi kita berdua, versinya Rarau dan juga versinya Ivan. Yes. Tadi kita udah ngobrol soal Pengabdi Setan yang pertama. Aha. Kemudian film berikutnya ini masih berhubungan sama Klenik juga. Yo. Tapi ini syutingnya juga di tengah hutan, keren ya? Bagus banget di tengah hutan dan apa ya? Aku ngerasa ininya tuh deket banget loh sama culture Indonesia. Itu dia. Ikon apa ya? Simbol-simbol yang muncul di film itu tuh akrab banget. Akrab banget di sekitar kita. Yang Ada tari-tarian. nah itu dia. Ini dia spillnya Sobat Fox. Ada tari-tarian. Kemudian yang paling diingat kalau tadi di Pengabdi Setan kan ada ibu. Aha. Ini ikonnya adalah Badara Wuhi. Wah, udah tahu dong kita bakal bahas film apa? KKN Desa Penari. Bener banget ya, sekarang sudah disiapkan juga untuk sequelnya. Walaupun Wow. belum ada reveal nih, belum ada diungkapin siapa yang bakal jadi pemainnya. Tapi KKN Desa Penari ini menarik ya. Bener. Karena dia bikin 2 versi kan. Iya bener. Versi asli dan versi extended. Extended. Kamu nonton yang extended juga? Nonton. Aku juga nonton. Dan aku ingat banget waktu itu di pas kita hari penayangan yang pertama, Aha. kita bener-bener hunting banget. Mhm. Itu kan selepas COVID ya, atau sebelum COVID ya kalau nggak salah. Tahun 2022 selepas Covid, iya bener. betul. Dimana kita emang haus banget untuk tonton di bioskop. Mhm. Itu untuk ngantri buat dapetin best seat-nya lumayan. Iya, aku kaget banget sih Van, karena kayak aku sih kayak ini luar biasa banget film Indonesia dan kita tuh ada momen-momen untuk nonton film KKN Desa Penari tuh bahkan sampai antri. Bener. Dan antrinya tuh nggak cuma antri di hari itu, tapi antrinya buat besok. Besok ini luar biasa karena udah pre-sale juga waktu itu ya. Iya, karena udah habis udah sold out gitu di satu hari itu. Jadi kita harus pesen tiket buat ya untuk besok atau 2 hari ke depan. Oke, jujur kamu nonton berapa kali? Aku nonton 3 kali. 3 kali, keren sih. Aku nonton di bioskop 2 kali karena yang satu yang versi biasa, yang satu extended kan. Aku nonton yang biasa itu. Karena ini kan nonton yang extended. nonton extended juga. Ini Terus aku nonton lagi yang streaming online. tetap itu dia namanya kita udah anggap bagus, kita tuh bakal kayak ketagihan nonton lagi, sekali lagi dan lagi gitu loh. Ini kalau lebih dari sekali. Beda kalau film yang kayak cuman selewat aja, yang kayak nggak ada memori yang diciptakan, kemudian nggak relate sama kita, ya udah sekali doang, biasanya gitu kan. Iya, terima kasih buat Awi Suryadi sebagai sutradara KKN Desa Penari, luar biasa. Luar biasa. Karya Anda wah buat kita sangat berkesan. Kita Ini tunggu sequelnya. sequel yang kedua ya. Yap. Ini tuh salah satu eksekusi dari thread di Twitter Aha. yang awalnya aku underrated. Jadi Van, kenapa aku semangat banget nih? Kenapa? Karena aku ngikutin si thread Twitter itu. Oh, justru itu aku sebaliknya, Iya, Ro. aku tuh ngikutin thread Twitter itu dan menurut aku tuh cerita unik dan wow banget gitu, dan ya masih ada perasaan kayak ini beneran nggak sih, itu ya antara percaya nggak percaya sih gitu, dan menurut aku itu keren banget dan akhirnya dibungkus ulang dan menjadi sebuah produk film
luar Itu biasa. berarti kamu kan biasanya ada ekspektasi nih Aha. dari tulisan yang ada di Twitter, kan kita udah punya gambaran, udah ada imajinasi. Setelah digarap sama Awi Suryadi, menurut kamu ini berhasil atau enggak? Berhasil. Oke, berarti sama. Berhasil. Kalau aku kan sebaliknya ya, aku nonton dulu filmnya baru threadnya itu seperti apa sih gitu. Jadi aku sebenarnya kayak memang menghindari baca threadnya Aha. biar aku nggak berekspektasi makanya tadi aku bilang aku tuh sebenarnya sudah meng-underestimate film ini di awal-awal Oh gitu. gitu. Iya, Oh, karena aku penasarannya karena aku ngikutin thread ngikutin thread itu Twitternya ya. itu dari Simple Man, dan itu kan lumayan booming banget thread Twitter itu. Ah, bukan booming Jadi lagi. trending topik banget Topik itu. terus. Setiap kali nongkrong ditanyain, kamu Oke. udah baca thread yang terbaru belum gitu. Ada versi Iya. Nur dan juga versi yang satunya kan. Ada dua versi kan. Iya, betul betul Yang betul. emang eksekusinya tidak mengecewakan sama sekali Sobat Fox. Ya. Lokasinya aku ingat ada di kawasan Kaliurang yang kebetulan emang di Jogja kan, Mhm. sama di kawasan Gunung Kidul Iya. gitu. Jadi bercerita tentang 6 orang mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata. Itu sebabnya judulnya adalah KKN Desa Penari. Betul banget. Dan ini sampai sekarang belum diungkapkan di Aha. mana lokasi yang sebenarnya, karena menghargai lokasi tersebut dan juga atas alasan lain. Iya, sebagai sebuah masukan juga, ternyata cerita ini cerita nyata ya, Van ya. Bener, makanya itu. Hmm. Ini salah satu hal yang diangkat dari kisah nyata Aha. dan juga ditulis di thread di Twitter dengan baik, dieksekusi sama sutradara dan juga pemain-pemainnya dengan baik juga. Bener, semuanya ini banget ya, Heeh, dapat audiens yang sangat besar ya. bener, Dari thread Twitter dia trending topik, di film juga dia bagus. mendapatkan pemasukan yang sungguh luar biasa. Iya, ternyata lebih besar dibanding yang film sebelumnya, Pengabdi Setan pertama. Wow, luar biasa. Padahal durasi dari film ini nggak main-main ya, Van. Iya, 2 2 jam. jam. Sampai barengan. Kan- Aku sebenarnya waktu awal mau nonton KKN Desa Penari, Heeh. jujur aja aku tuh underestimate Sama sih. kan? Aku kayak ya nggak punya ekspektasi terlalu banyak Heeh. atau gimana ya, enggak. Terus aku kaget aja sih bagaimana si sutradara Awi. Mas Awi Suryadi Mm. ini bisa membungkus film ini tuh ternyata keren banget. Ini tuh aku awalnya yang paling aku inget adalah kita kan pernah KKN juga ya. Ya. Dan kita juga pernah tahu bagaimana kita berkoordinasi dengan yang di lapangan seperti apa, Pak Dukuhnya seperti apa, Iya, bahkan di sini betul. pemeran pendukungnya pun juga lumayan, dan bukan lumayan lagi sih, emang mumpuni banget dari Mhm. segi aktingnya sebagai Bapak Dukuh tuh kayaknya, oh Bapak Dukuh di Jogja tuh emang seperti itu gitu. Dan juga ketika kayak mau masuk ke kampung itu harus menggunakan eh, ojek. Bener. Terus kemudian ada wilayah desa yang kayak sebelum masuk ke desa itu ada melewati hutannya terlebih Ya dahulu. bener. Terus kemudian memang kalau di dalam hajatan, kalau di kampung itu suka ada suara gamelan. Bener. Jadi aku rasa ikon-ikon atau simbol-simbol yang diambil di film itu tuh akrab sih Bener. dengan culture yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Betul, dan aku ingat banget ini, sorry banget kalau misalkan agak sedikit ngelewatin topik ya. Maksudnya aku ingat banget karena kamu tadi nyinggung ada Jawa tadi, ada gamelan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu kultur budaya Jawa adalah ketika kita datang ke hajatan yang memang notabene besar, itu kan pulang-pulangnya dibawain yang namanya uleh-uleh atau makanan tadi ya. bahasanya. Oh, oke. Dan itu adalah salah satu scene yang menurutku kayak ini emang ternyata yang selama ini aku dengar dari almarhum kakek nenekku emang divisualisasikan dengan baik gitu. Oke. Tapi aku seneng banget sih karena cerita di KKN Desa Penari ini kan juga menggambarkan emang real ya kalau kita Bener. mahasiswa dan kita diterjunkan ke sebuah desa. Kita harus bikin program. Betul, dan kemudian mungkin kita masuk ke ruang-ruang yang nggak biasa aja. Kayak waktu di tempat ini kamar mandi umum. Itu dia. Itu awal mulanya kita diteror dalam tanda kutip. Karena waktu itu kan sosok Badarawi pertama kali muncul di situ nggak sih? Yang adegan mandi Iya. yang si Nur di luar terus mereka gantian sama pemeran yang
apa yang lainnya juga. Benar, Itu benar, benar, benar. diperankan sama Adinda Thomas yang menjadi Widya. Widya, benar. Kamu juga merasa terteror di situ? Iya, Atau dari awal? kalau aku dari awal sih dari yang dia mau masuk ke desa dan dia dengerin Oh apa iya bener. gamelan Oh iya iya aku sayup-sayup. skip lagi ada yang ini. Terus abis gitu dia ngerasa bahwa kok ininya jauh ya jaraknya. Terus enggak kok kayak gini. Nah, itu aku udah mulai kayak ngerasa ini sih, ngerasa wow gitu. Terutama di suara gamelan karena kan Iya. memang wajar ya karena suara gamelan itu kan bergema. Jadi Bener. kadang-kadang di desa sebelah dia kedengeran di desa sebelahnya. Itu tuh bener-bener akrab banget sih. Ini menjadi Simbol salah itu. satu hal yang cukup familiar buat aku juga karena kan aku juga pernah naik gunung. Aku juga pernah merasakan terdengar atau mendengarkan gaung gamelan di mana situasinya kita lagi di tempat yang sangat asing. Itu jadi ngerasa kayak kita ini relate ya, ini film ini relate. Jadi aku nontonnya juga enjoy 2 jam lebih itu juga kayak nggak berasa banget kita. Itu yang selain itu kamu yang ingetnya apa adegannya? Adegan ya itu tadi yang mereka datang ke hajatan ilusif. Aduh sampai kebentok. Hajatan ilusif yang ketika kita datang ke hajatan itu tuh makanan semua rasanya enak banget. Bener. Terus abis itu ketika kita bawa pulang itu luar biasa banget karena kan maksudnya kaget ya. Oh bener. Ternyata tuh makanannya tuh makanan ilusif gitu. Iya bener, mana mereka udah makan banyak banget. Tapi ini menariknya adalah ketika kita nonton film horor. Kalau tadi kan memang di Pengabdi Setan ada sedikit komedinya di mana ketika ada tukang urut yang datang ke Pak Budiman. Nah ini tuh yang sebagai ice breakingnya menurutku adalah Fajar Nugrah. Iya betul. Yang dia petakilan, yang dia punya karakter yang menyegarkan lah ya dibanding karakter-karakter yang lain karena karakter yang lain kan cukup intens ya. Bener. Cukup intens, cukup serius dan cukup misterius lah. Terutama siapa itu tokohnya yang kemudian dia berusaha untuk bisa mendapatkan Widya. Si siapa yang Ahmad Megantara, Bima yang cowoknya kan Bima sama si Fajar sama siapa lagi satunya lupa aku, Ilham. Iya ya, pokoknya itu deh, pokoknya Sobat Fox. Kita juga bukannya Anton ya? Oh iya Anton. Kalau Ilham itu adalah sobat sosmed kita. Mimin kita itu. Itu dari sekian jam yang sudah kita tonton 2 jam kan. Ini yang tadi memorable udah. Menurutmu siapa yang paling outstanding? Sama pertanyaannya. Yang kalau misalkan kamu ditanyain ayo nonton KKN Desa Penari lagi yuk gitu. Siapa aktor yang muncul di otak kamu, Ra? Aku yang pasti Adinda Thomas sebagai Widya. Menurut aku itu gimana ya, kesan dia menahan ketakutan tuh cukup menarik. Dan juga karakter dari Tisa Biani sebagai Nur itu Nur juga oke banget. Itu luar biasa sih. Itu iya sama sih. Kalau aku sih yang pertama, aku tuh susah banget nyebutin namanya ini yang sebagai Badara Wuhi, si Aulia Sarah. Nah, Aulia Sarah kan dia juga cukup walaupun dialognya dikit ya. Cuman menurutku dari tatapannya, bukan cuma dialog aja, tatapannya, memang dia cuma gesturnya, iya bener. Terus aku yang kayak penontonnya kayak we want more. Malah pengen dihantui, malah dibantui Badara Wuhi. Tapi dari gesturnya yakin nggak? Maksudnya meyakinkan nggak sebagai sosok makhluk astral yang tidak begitu ditunjukkan secara gamblang? Iya, karena kan dia memang makhluk halus yang ditampilkan tuh kan bukan makhluk halus yang kayak biasanya yang pocong, genderuwo atau yang serem-serem gitu. Bener. Kan. Itu kan Badara Wuhi itu penari dan cantik gitu kan? Dan dengan kostum kostum penari yang lengkap gitu dan itu tuh menarik banget. Jadi aku kayak kepengen dia banyak tampil aja sih, keluar di scene karena dia cuma sebentar gitu kan atau cuma sekelebat gitu kan. Mungkin itu yang cuma di adegan terakhir kan dia kelihatan banget. Iya bener, sebentar tapi bikin penasaran. Dan yang menguatkan film ini adalah ketika scene terakhir di mana si Nur sama Widya ngasih statement. Ingat gak? Di pas akhir kayak sebenarnya yang si Nur sama Widya ini kan pisah tuh. Terus ada kayak semacam film dokumenter ngambil footage gitu di mana dia nyeritain yang sebenarnya. Oh iya. Yang itu ngerelate sama si thread yang di Twitter. Seolah-olah mereka sedang bercerita gitu. Benar.
Aduh, ini seru banget kalau kita ngomong film-film horor Indonesia Sobat Fox. Dan buat kamu yang ngerasa pengen nonton, masih ada di layanan OTT atau layanan streaming. Jadi silahkan aja nonton 2 film itu yang sekiranya cocok untuk menemani malam dan juga kesendirianmu. Tips dari kita adalah matiin lampu ya, Ram. Wow, matiin Pas lampu nonton. dan volumenya dikeresin. Bener. Jangan di-mute. Jangan di-mute, nggak kerasa ambience-nya. Udah 2 jam nggak kerasa, dan terima kasih banget Sobat Fox yang sudah barengan kita dari tadi jam 8 untuk yang di radio, dan buat kamu yang di YouTube juga, kita udah menemani kamu dengan film horor Indonesia terbaik versi kita. Betul. Bersama saya Raurau dan Ivan. Nah, kita berdua harus pamit. Sampai ketemu minggu depan. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Kutus. Bye-bye. Thank you for listening to Kinefox, your movie update on Fox Radio Jogja.